Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita masih belajar tentang anak dari Israel yang sangat dibenci, tetapi justru anak yang dibenci ini yang dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Anak yang dibenci, saudara-saudaranya iri hati sama dia, tapi kemudian dialah yang membawa perubahan. Dialah yang membawa pemulihan. Bahkan saudara-saudaranya itu masih tetap salah sangka, salah mengerti sama dia. Bahwa mereka masih berpikir bahwa dia bisa saja balas dendam kepada mereka di saat Israel meninggal atau Yakub meninggal, saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, cerita kitab suci memberikan keterangan yang luar biasa bahwa anak Israel yang dibenci yaitu Yusuf ini, dia tidak demikian, tapi dia justru membalas kejahatan saudara-saudaranya dengan kebaikan yang luar biasa. Kalau kita belajar firman Tuhan di dalam Kejadian ya, pasalnya yang ke-50 mulai ayat 15 kita akan baca bergantian. Kejadian 50 mulai ayat 15 dikatakan ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati atau Israel sudah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi kejahatan mereka menghantui mereka terus. Padahal anak-anak Tuhan yang sejati yakin bahwa kejahatan apapun sepanjang kita datang dengan kesungguhan. Pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Ayat 17, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. 18 jemaat. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ini lagi-lagi penggenapan dari khotbah Yusuf bahwa bintang-bintang, bulan, matahari sujud di hadapannya. Itu bicara tentang suatu saat keluarganya sujud kepada dia. Dan itu tergenapi. Mereka sujud berkali-kali. Salah satunya ini 19 saya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. 20 sama-sama 23. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Satu kali lagi ayat 21. 1, 2, 3. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu ayat-ayat yang kita baca berbalas-balasan bersama-sama pada ibadah raya ketiga ini sebagai nats pembuka. Menarik bahwa kalau kita menyoroti porsi anak menurut teladan Yusuf, di mana Yusuf bisa membawa pemulihan, menjadi berkat, membawa kebangkitan, bahkan kebangunan rohani dalam keluarganya. Sebab tema kita masih sama. Ini minggu ke-4 kita membahas tema The Revival of Family. Yusuf bisa karena Tuhan di pihak dia. Yusuf bisa karena roh Tuhan ada dalam dia.
bahkan dekat-dekat Yusuf sudah mau mati, Yusuf ngomong begini sama mereka di ayatnya yang ke-24 ya. Ayat 24 Yusuf bilang begini, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Ya, dan memang Yusuf mati duluan. Orang baik mati dahulu, yang jahat belum mati. Jadi orang mati lebih lama belum tentu dia baik. Orang mati lebih cepat belum tentu dia jahat. Tuhan Yesus mati 33 tahun. Ya. Ada orang yang jahat tapi memang Tuhan izinkan dia ada supaya dia bertobat. Dan yang kedua, bagi orang lain bisa jadi itu atas izin Tuhan dia ada untuk membentuk kita, melatih kesabaran kita, melatih kemauan kita untuk mempraktekkan pengampunan dan lain sebagainya. Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Tuhan yang akan memelihara saudara-saudaranya. Yusuf ini sadar tahu diri bahwa selama dia hidup Tuhan pakai dia untuk jadi berkat bagi familinya. Tapi andai kata dia mati, Tuhan tidak mati. Jadi kalau ada kepala keluarga yang takut mati sambil berpikir, nanti saya mati bagaimana? Mati saja, tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa, Anda mati ya, sudah jadwal mati. Kenapa saudara pikir kita sumber berkat? Oh tidak. Yusuf bilang sebentar aku mati, tapi Allah pelihara kamu. Amin. Ada bapak-bapak yang suka curhat. Bapak beta bingung, kalau mati dong Karman. Tidak apa-apa. Masa siap? Belum, mana diam. Kalau belum siap diam. Bapak takut mati, Bapak, kita semua pasti mati. Amin. Makanya sebelum mati, teladani Yusuf. Sebelum mati, cinta Tuhan. Sebab jaminan firman Allah bilang, orang benar itu anaknya tidak ada yang minta-minta roti. Kalau kita tidak benar memang repot. Wajar kalau Anda pikiran. Makanya di dalam Mazmur pasal 37 itu kan. Ayat 25 itu ayat bilang apa di sana. Dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Dari dulu aku muda, sekarang sudah tua. Daud juga omong, saya semua deka mati. Saya belum pernah lihat orang tua hidup benar. Anak-anak kelaparan, tidak ada. Makanya teladani tokoh-tokoh Alkitab ini selagi kita masih hidup. Intinya bahwa pemeliharaan Tuhan itu dari generasi ke generasi. Jadi ternyata apa yang kita tabur, kita yang punya keinginan yang kuat. Membangun atau membawa kebangunan rohani dalam keluarga kita. Mungkin sekarang kita belum tuai. Tapi anak cucu kita akan menuainya. Amin, saudara-saudara. 26. Dia bilang apa? Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Lihat ini ayat. Orang tua benar ke depan anak-anak kita bukan hanya diberkati. Jadi saluran berkat. Kalau kita tabur salah hari ini bisa jadi. Salah didik lalu anak menjadi kacau. Anak bukan jadi saluran berkat. Anak jadi saluran bencana. Anak jadi saluran masalah. Bukan peacemaker. Bukan orang yang menjadi orang yang mengusahakan damai. Tapi orang yang menjadi troublemaker. Orang pembuat kekacauan. Kenapa? Salah didik. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, jemaat, kita yang sudah berkeluarga atau Anda orang-orang muda yang kelak akan berkeluarga, teladani Yusuf. Dia bilang sebentar lagi aku akan mati. Tapi nanti Allah akan bawa keluar kamu dari tanah ini, tanah Mesir, ke tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu tanah di Israel sekarang yang ada perang. Itu tanah memang bukan orang Israel punya kalau ikut sejarah. Orang Israel itu kan dari Mesopotamia, dari Ur Kasdim, itu di sekitar Irak sana. Dari Irak Abraham pindah ke Haran, Haran itu Turki. Dari Turki baru pindah ke Kanaan, Kanaan ini Yerusalem sekarang. Di Yerusalem dulu sudah ada penduduk-penduduknya. Orang Yebus, orang Feris, orang Girgasi, segala macam. Kalau yang orang Palestina sekarang saya tidak tahu dari mana. Ya, kalau Hamas yang saya tahu menurut pemberitaan teroris.
Bahkan media-media yang Arab pun bilang teroris. Ya, saya tidak tahu sampai di situ apakah pemberitaan itu begitu adanya. Tetapi saudara-saudara, itu janji Tuhan bahwa Tuhan yang akan bawa bangsa Israel ke situ. Itu tanah, siapa punya? Itu 7 suku? Bukan, itu tanah Tuhan yang cipta. Jadi kalau Tuhan mau kasih siapa di situ, suka-suka Tuhan. Jadi Tuhan yang tempatkan Israel di situ. Ya, makanya Israel tahu sejarah dan apa yang dicatat ini bukan omong kosong ini sejarah suci yang tidak dapat digugat kebenarannya, tak terbantahkan. Tetapi kita tidak terlalu soroti panjang lebar di sana, saudara-saudara. Kita mau melihat bagaimana teladan Yusuf sebagai seorang anak yang membawa dampak besar dalam rumahnya, pekerjaannya, bahkan menular kepada bangsa-bangsa yang lain. Apa manifestasi penyertaan Tuhan di dalam diri Yusuf yang melahirkan perilaku-perilaku, teladan-teladan yang membawa kebangunan rohani? Yang pertama, Yusuf itu sangat taat kepada Israel, atau dia taat otoritas. Di rumah dia taat papanya. Di tempat kerja dia taat Potifar. Di penjara dia taat kepala penjara. Di istana Firaun dia taat Firaun. Kita kalau tidak taat otoritas, tidak bisa. Semua kita ini sama-sama manusia. Jenis makhluknya, hakikatnya manusia. Tidak ada lebih rendah, tidak ada lebih tinggi. Tapi Allah itu beri otoritas. Dan otoritas itu harus dihormati. Begitu ya. Yusuf sangat menghormati orang-orang di atasnya. Kalau Anda mau teladani Yusuf, ternyata mau jadi berkat, mau bawa dampak luar biasa, bukan cuma taat orang tua. Kalau kuliah, taat dosen. Kalau saudara sudah kerja, taat bosmu di tempat kerja. Jangan kerja pencuri tulang. Bos ada baru saudara kelihatan sibuk rubur raba sana sini, jalan sana, jalan sini, keringat. Tapi tidak bikin apa-apa. Dia tidak tahu mau buat apa. Tapi dia harus bergerak, harus bergerak. Itu munafik. Kerja yang sungguh-sungguh kerja. Orang mau ada, tidak ada, pemimpin ada. Kerja. Tuhan lihat masalahnya. Nah, ini perlu kita terapkan. Dan yang kedua yang sudah kita bahas, saya ingatkan kembali. Apapun resikonya, konsekuensinya, Yusuf tetap menyampaikan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan waktu itu belum ada Alkitab. Firman Tuhannya melalui mimpi. Dan saya sudah tekankan tadi, mimpinya itu ya dan amin. Bahwa ada orang menolak sebuah khotbah, itu bukan berarti khotbahnya salah. Ada khotbah yang salah dan ditolak, bagus. Tapi ada juga khotbah-khotbah benar, ajaran-ajaran benar, pesan-pesan Tuhan yang asli, tapi ditolak orang dengan penuh kebencian. Seperti saudara-saudaranya penuh kebencian dan menolak penafsiran mimpinya Yusuf, cerita mimpinya Yusuf. Bahkan Israel sendiri, Yakub sendiri memarahi Yusuf ketika Yusuf bilang, ada bintang-bintang, bulan, matahari, sembah aku. Yakub bilang, masa saudara-saudaramu, papa dan mamamu sembah kau? Ternyata benar, Yakub yang salah. Orang tua juga tidak selalu benar ya. Ada orang tua yang memang bisa saja salah, yang namanya manusia biasa. Dalam hal itu Yakub marah Yusuf, tapi Yakub salah. Yusuf benar. Orang mau suka atau tidak suka, orang mau setuju atau tidak setuju, orang mau bilang amin atau tidak, firman tetap firman. Kebenaran tetap kebenaran. Karena kebenaran yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Perhatikan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Betul. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Iya. Kita tidak bisa atur respon orang. Kita hanya bisa ajak beri perhatian ya. Fokus ya, konsentrasi ya, hormat ya. Syukur-syukur orang mau. Kalau orang tidak mau pun, apakah firmannya gagal? Tidak. Bagi yang mau, saudara akan rasakan keberhasilannya. Bagi yang tidak mau, saudara dengar, firman tetap berhasil. Ini ayat bilang, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Entah orang mau bilang amin atau tidak amin, tidak ada urusan.
firman yang pergi pasti kembali bawa hasil. Amin, kekasih Allah. Biasanya sudah bawa hasil baru yang menolak semua maka rubuh seperti yang saudara-saudara Yusuf. Dulu tolak semua, bagian sudah berhasil baru. Ternyata firman benar. Tapi Yusuf memang hebat. Mari. Saya tahu dulu kalian gelap. Saya tahu dulu kalian dibutakan. Mari. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun sampaikan saja ya. Kita anak-anak Tuhan, apalagi saya hamba Tuhan begini. Wow, saya tidak bisa kompromi. Pengalaman saya di Wamena. Ternyata sebelum kegiatan itu dipasanglah pengkhotbah yang di media sosial. Ini. Lalu pemerintah tunjuk saya bilang, kita butuh yang ini. Karena kita ini tidak bisa dengar yang ini, kita harus kena marah. Kita harus diomelin, begitu. Saya pikir, waduh sekarang orang pikir kan kalau mau laku selawak. Lawak berlaku, tidak juga. Sekarang ada kelompok tertentu yang semua dia punya, uang dia punya, pangkat dia punya, semua dia punya. Tapi dia rasa ini semua nih justru bikin dosa tambah banyak. Pangkat bisa merubah. Yang dulu miskin, sekarang kaya, sombongnya minta ampun. Yang dulu bini satu, sekarang bisa bini dua. Laki satu bisa laki dua. Jadi aduh sudah kacau dunia. Jadi waktu dipasang pengkhotbah, mereka bilang harus Pamela Atok. Itu pun setelah khotbah baru mereka kasih tahu. Setelah saya mengamuk baru mereka bilang itu tujuan kami. Undang Bapak. Oh wow. Nanti saya ada KKR di satu tempat lagi sama undangannya. Bapak tolong datang dulu, kami tidak bisa lagi. Ini sudah berat nih. Begitu saudara-saudara. Jadi memang ada waktunya orang sudah tidak mau lagi. Yang mau dengar firman sungguh-sungguh nih sedikit orang saja. Makanya Paulus bilang bahwa nanti akhir zaman datang Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tapi sebelum Yesus datang, sebelum penghakiman itu berlangsung, firman harus tetap diberitakan. Makanya dalam 2 Timotius 4 mulai ayat 1. Paulus bilang begini sama Timotius. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Apa tuh yang dipesankan? 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Iya. Tapi tegur bukan tegur sembarang. Beda tegur sentimen pribadi dengan tegur dengan pengajaran. Itu beda. Tegur dengan pengajaran itu tegur dengan firman. Dan ayat ini dimulai dengan beritakanlah firman. Bukan sengaja sindir A, B, C. Bukan. Firman disampaikan. Orang poin-poinnya jelas kok. Makanya saudara yang datang gereja harus siap hati. Jangan pikir bilang, bab tua saya beta, bab tua. Anda tidak bertumbuh tuh, hatimu bermasalah tuh. Jiwamu bermasalah. Masa langsung tarik. Tidak, memang ini urut-urutan khotbahnya kan dari minggu ke minggu sudah begitu. Dia bilang, waktu hilang lama, waktu muncul langsung kenal lagi. Tidak. Kan saudara hilang lama bekas ingat. Beta langsung jangan terlalu hilang. Tapi kalau saya jelaskan firman itu lain. Begitu. Karena ada waktu orang tidak mau lagi dengar ajaran-ajaran. Omong kebenaran, ajar firman. Kasih bukti-bukti ayat. Orang tidak mau lagi. Selagi masih ada waktu, hantam. 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Iya. Lalu 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Iya. Tapi andai kata situasi sudah begini, kita juga ikut dongeng. Oh tidak. 5 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita harus tetap konsisten dengan komitmen-komitmen kita. Saya dipanggil untuk beritakan firman.